Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Berita firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Yesaya 45 ayatnya yang ke-7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, apakah penderitaan itu akan selamanya menjadi penderitaan? Apakah kita akan berkata bahwa penderitaan ini adalah kutukan bagiku untuk selama-lamanya? Apakah ketika saudara menjadi miskin, itu bukan juga bagian dari rencana Allah untuk sesuatu hal yang baik? Apakah kita melulu melihat bahwa hidup ini hanyalah persoalan belaka? Hanya penderitaan belaka, hanya air mata belaka? Apakah tidak ada sesuatu hal yang lebih baik yang akan kita sampaikan dari kehidupan yang kita terima? Bangsa Israel juga memahami hal tersebut. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi kami harus menderita seperti ini. Lihatlah saudaraku, ada satu hal yang Tuhan harus gerakkan dan itu menjadi bagian dari instrumen dari kehidupan kita. Salah seorang raja yang bukan raja dari bangsa Israel, yakni raja yang bernama Kores, ternyata Tuhan telah persiapkan. Dia bukan raja Israel. Dia adalah raja yang berkuasa atas beberapa bangsa yang berada di bawah pemerintahannya. Dan ada satu sikap yang luar biasa. Ternyata kita mengerti satu hal. Meskipun tidak semua orang memiliki hukum Taurat, tetapi setiap orang memiliki hati nurani. Dan Tuhan bisa menggerakkan hati nurani seseorang untuk apa yang Tuhan sedang inginkan. Dan itu mengapa gambaran itu dapat kita temukan dalam Yesaya pasal 45 ayat 7 ini. Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Ia yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Lihatlah, ketika orang-orang Israel melihat bahwa hidup mereka penuh dengan kegelapan, tidak ada harapan untuk masa depan. Malahan Tuhan sedang mempersiapkan terang bagi mereka. Bukan dari sesuatu jerih lelah mereka, melainkan raja yang bukan dari mereka, mengizinkan mereka keluar dari perbudakan, bahkan memberikan subsidi kepada mereka untuk mendirikan bait suci. Bukankah hal itu menjadi menarik? Raja yang bukan bangsa Israel ternyata memiliki hati yang lebih baik untuk mempersiapkan bangsa Israel, mengizinkan mereka kembali ke tanah perjanjian mereka, ke tanah leluhur mereka, tanah nenek moyang mereka, dan memberikan bekal kepada mereka untuk mendirikan bait suci. Dan yang menjadi luar biasa satu hal, ketika engkau membangunkan bait suci bagimu, maka doakan aku kepada Allah. Lihatlah, jika Tuhan menjadikan terang, maka gelap juga berada di dalam tangannya. Dan jika Tuhan menjadikan nasib mujur kepada seseorang, maka ternyata nasib malang juga ada di tangan Tuhan sendiri. Nasib mujur itu diterima oleh bangsa Israel dari Raja Kores. Nasib yang malang mereka terima karena diri mereka sendiri. Dan kita harus mengerti satu hal dalam perjalanan kehidupan ini sebagai makhluk sosial. Kita tidak boleh menutup mata dalam segala kemungkinan yang boleh terjadi. Malahan orang-orang yang kita anggap menjadi musuh, bisa Tuhan pergunakan itu menjadi penolong saudara. Mengapa saudara harus menambah musuh di dunia ini? Jika Tuhan izinkan penderitaan segala sesuatu itu terjadi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya, hidup saudara tidak akan berhenti hanya sebatas penderitaan itu. Tetapi saudara harus bergerak. Banyak hal yang boleh kita kerjakan di dunia ini. Terkadang kita, saudaraku,
ketika menghadapi setiap perjalanan kehidupan ini, ketika hujan turun, kita mengharapkan panas terik. Ketika panas terik datang, kita mengharapkan hujan turun. Ketika kita telah menjadi orang yang kaya, kita merasa hidup kita sepertinya ada yang kurang. Ketika kita menjadi orang yang miskin, kita berkata betapa nikmatnya mereka yang menjadi orang yang kaya itu. Segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan ini dan itu menjadi sesuatu hal yang bersifat pasang surut. Tetapi adalah satu hal yang kita harus mengerti, bahwa jika Tuhan menjadikan segala sesuatunya menjadi mungkin, kita harus mengerti bahwa Tuhan membuat semuanya itu. Inilah wahyu umum yang telah dinyatakan Allah. Kita melihat matahari menerangi kita, bulan dan bintang dan lain sebagainya. Itu adalah wahyu umum. Kita harus pergunakan itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi jalan untuk mendapatkan kebenaran itu dan kembali kepada Bapa hanya lewat wahyu yang telah dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka saudara, ini menjadi panggilan kepada kita bahwa Tuhan telah memperbaharui hidup kita. Tidak selamanya kita menangis di dunia ini. Ada waktunya kita akan kembali tersenyum dan tertawa. Karena kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan penderitaan. Maka lihatlah, tidak seberapa penderitaan saudara dengan apa yang telah diterima oleh Kristus. Maka ketika saudara mendapati hari-hari yang berat dalam diri saudara, maka pandanglah Yesus. Maka saudara akan kembali tersenyum. Karena penghiburan sejati hanya ada pada Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur atas anugerah yang kami telah terima hari ini. Firman-Mu Bapa telah menguatkan kami bahwa Engkau telah mempersiapkan segala sesuatunya. Jika bagi kami itu adalah gelap, Tuhan akan menjadikan itu menjadi terang. Karena masa depan kami ditentukan oleh tangan-Mu. Engkau telah memberikan kepada bangsa Israel raja yang masyhur, Raja Kores yang bukan raja mereka, tetapi memberikan bantuan yang luar biasa. Tuhan kami percaya, Engkau juga akan mengirim para penolong kepada kami. Dan ketika kami sembari mengerjakan pekerjaan kami, tetap setia, Tuhan telah merancangkan yang terbaik bagi kami. Kami yakin akan kuasa-Mu dan janji-Mu. Pelihara kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.